Timnas Indonesia U17 dipastikan agar berada di pot ketiga pada perhelatan Piala Dunia Qatar mendatang. Dengan begitu, skuad Garuda Junior bakal mendapatkan lawan berat seperti Brazil, Argentina, Jerman, maupun Prancis. Sadar bakal mendapat lawan berat, PSSI bersama Nova Arianto sudah menyusun roadmap yang akan dijalankan. Salah satunya adalah mengambil beberapa bintang keturunan muda yang berasal dari klub top Eropa. Cetak Gol coba merangkum prediksi lawan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 sebagai berikut. Dipastikan masuk ke dalam pot 3. Timnas Indonesia kembali mengikuti perhelatan Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya. Torehan ini menjadi prestasi gemilang lantaran skuad Garuda Muda lolos untuk pertama kalinya melalui kualifikasi. Bukannya koar-koar, skuad Garuda Muda diingatkan untuk tetap rendah hati dan gak jumawa. Alasannya karena jalur yang ditempuh Evandra Florasta dan kolega masih sangat panjang. Ingat, perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus ke pertandingan berikutnya. Jangan terlalu jumawa dan besar kepala, tegas Erick Thohir selaku ketua PSSI. Pria 54 tahun tersebut juga meminta Garuda Muda menseriusi persiapan di Piala Dunia. Dia meminta para pemain Timnas Indonesia U17 untuk tetap mengasah fisik dan mental. Erick Thohir memprediksi Indonesia bakal menghadapi lawan berbeda di Piala Dunia U17 mendatang. Sang ketua PSSI memperkirakan lawan Garuda Muda bakal lebih berat dari edisi 2023 lalu. Alasannya karena pasukan Garuda Muda dipastikan berada di pot ketiga di Piala Dunia U17 kali ini. Netizen pun mempertanyakan undian hasil pot tersebut yang menempatkan Indonesia di pot ketiga. Menurut mereka, Indonesia layak berada di pot pertama maupun kedua lantaran performa apik di Piala Asia. Skuad Garuda Nusantara menjadi juara grup C mengungguli lawan-lawan yang cukup kuat. Media Vietnam pun menertawakan hasil undian yang menempatkan Indonesia di pot ketiga. Soha memprediksi skuad Garuda Muda U17 bakal kesulitan bersaing di Piala Dunia Qatar mendatang. Sebelumnya, Soha sudah mengejek kekalahan telak Indonesia atas Korea Utara. Indonesia kalah 6 gol di Piala Asia U17, pertanda mimpi buruk ambil bagian di Piala Dunia U17, tulis Soha. Penjelasan lengkap Timnas Indonesia masuk pot 3. Remehan media Soha memang bisa dilihat dari regulasi yang ditetapkan oleh FIFA. Induk sepak bola dunia itu membagi pot kontestan berdasarkan peringkat kekuatan negaranya. Itulah sebabnya Timnas Indonesia harus puas bercokol di klaster ketiga untuk edisi 2025 ini. Alasannya skuad Garuda masih berada di ranking FIFA terendah yakni 123. Namun FIFA pimpinan Gianni Infantino ini punya aturan khusus pembagian pot di Piala Dunia U17. FIFA bakal menghitung poin berdasarkan partisipasi negara dalam 5 edisi sebelumnya. Indonesia sendiri sempat tampil pada kejuaraan tahun 2023 silam, berhasil mengumpulkan 2 angka dan terhindar dari pot terakhir. 2 angka didapat dari 2 hasil imbang di babak penyisihan grup. Nasib ini berbeda jauh dengan negara besar seperti Portugal, Irlandia, dan Republik Ceko. Ketiganya berada di kasta terbuncit meskipun lebih unggul secara peringkat FIFA. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut sudah lama absen dari Piala Dunia U17. Dengan begitu, peringkat FIFA ketiganya tidak berpengaruh dan cuma mengoleksi 0 poin untuk pembagian pot. Di sisi lain, Indonesia sendiri menerima nasib yang bertolak belakang dengan Piala Dunia U17 2023 silam. Saat itu, Garuda Muda berada di pot pertama karena berstatus sebagai tuan rumah. Alhasil, Indonesia hanya tergabung di grup yang relatif mudah seperti Maroko, Ekuador, dan Panama. Namun, hal serupa diprediksi sulit terulang di perhelatan Piala Dunia U17 kali ini. Dengan menempati pot ketiga, Indonesia berpeluang bertemu kekuatan besar dunia. Beberapa di antaranya termasuk Brazil, Jerman, Argentina, Prancis, dan Inggris yang berada di pot pertama. Calon lawan tangguh juga sudah siap mengancam dari pot kedua. Pasalnya ada Italia, Belgia, dan Kroasia yang berpotensi jadi lawan Indonesia di fase grup nanti.
Buat kamu yang pengen beli jersey Timnas Indonesia di tanggal tua, cobain deh beli jersey Timnas di Distro Bandung, dijamin kualitasnya terjaga. Cek linknya di bawah ini. Prediksi lawan Timnas Indonesia. Piala Dunia U17 tahun 2025 punya format baru yang lebih segar ketimbang edisi-edisi sebelumnya. FIFA diketahui menambah jumlah kontestan menjadi 48 tim. Jumlah tersebut 2 kali lipat lebih banyak dari perhelatan Piala Dunia U17 2023 silam. Di edisi tersebut, FIFA hanya memperbolehkan 24 tim untuk ikut serta di kejuaraan junior tersebut. Dengan penambahan kuota peserta, masing-masing konfederasi bisa mengirim lebih banyak perwakilan. Sampai saat ini, Eropa masih jadi yang terbanyak dengan perwakilan 11 negara. Sementara Konfederasi Oseania berada di peringkat terbuncit dengan hanya mengirim 3 negara. Sementara Konfederasi Asia menyumbangkan 9 negara termasuk Indonesia. Dengan menempati pot ketiga, pasukan Garuda Muda berpeluang bentrok dengan negara kuat. Namun setidaknya anak asuh Nova Arianto bisa bernafas lega karena gak bertemu sesama wakil Asia. Itu artinya pasukan Merah Putih dipastikan terhindar dari Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Selain itu, Evandra Florasta dan kolega juga lepas dari ancaman Uzbekistan yang sedang naik daun. Kemudian, Indonesia juga berpotensi menggelar tanding dengan tim kuat seperti Brazil, Jerman, Argentina, dan Perancis. Setidaknya satu negara ini bakal menjadi lawan Indonesia di pot pertama. Sementara dari pot kedua, Indonesia berpeluang duel dengan Maroko, Belgia, Selandia Baru, dan Kroasia. Garuda Nusantara bisa membalas dendam karena sempat dikalahkan Maroko pada 2023 lalu. Pasukan Merah Putih bisa mendulang lebih banyak poin karena bertemu tim lemah dari pot keempat. Mesir, Fiji, Republik Ceko, dan Zambia diprediksi akan menantang timnas Indonesia. Persiapan serius Nova Arianto. Perlawanan sengit calon lawan Indonesia memantik perhatian Nova Arianto. Pelatih berkepala pelontos ini telah merancang roadmap agar bisa meraih hasil maksimal di Piala Dunia U17. Coach Nova memberi istirahat kepada anak asuhnya agar bisa tampil maksimal. Pemain bakar libur dulu selama 2 bulan. Kami akan laporkan roadmap kami dan mulai latihan di bulan Juli. Roadmap yang disusun Coach Nova memang sangat ambisius. Sang pelatih nggak ingin timnas Indonesia U17 hanya jadi tim penghibur di Piala Dunia Qatar mendatang. Juru taktik 45 tahun ini bahkan ogah anak asuhnya menjadi lumbung gol tim lawan. Terbukti, Coach Nova berani pasang target tinggi untuk Garuda Muda selama bertarung di Qatar. Semoga kami bisa dapatkan undian yang baik dan bisa bicara banyak di Piala Dunia nanti. Semua akan kami persiapkan dengan baik supaya bisa maksimal di Piala Dunia. Lanjut Coach Nova. Ambisi luar biasa Coach Nova mendapat dukungan penuh dari PSSI. Pihak federasi langsung berburu pemain diaspora untuk mempertebal kedalaman skuad Garuda Muda. Sebut saja Jason Yo yang kini tengah bermain bersama Holstein Kiel di Jerman. Proses naturalisasi pemain berdarah Kepulauan Riau ini diprediksi bakal cepat mengingat orang tuanya masih menjadi WNI. Kemudian ada Vicker Muller Latu Perisa yang merumput bersama tim muda Willem II. Pemain berdarah Maluku ini bahkan mengaku ingin segera memperkuat tim Merah Putih. Saya berminat membela Indonesia jika PSSI membutuhkan jasa saya, tutur Muller. 2 amunisi anyar ini diprediksi menjadi tambahan berharga bagi Garuda Muda. Baik Jason maupun Muller punya pengalaman bermain di Eropa. Belum lagi keduanya juga mampu bersaing dengan pemain yang kualitasnya jauh di atas mereka. Jersey vintage keren timnas Indonesia bisa menambah gairah dukunganmu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi lawan timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Bagaimana pendapatmu? Akankah Garuda Muda terbang tinggi pesta sepak bola dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.